Ya, Pak Menteri tadi menjelaskan program Kementerian Pertanian berkaitan dengan bagaimana kita menjadi lumbung pangan dunia melalui tentunya dalam jangka pendek ini kita akan perlu swasembada. Pak Menteri menyampaikan bahwa ini adalah kerja bersama. Tidak mungkin kita bekerja tanpa melibatkan berbagai pihak karena bagaimanapun juga mulai dari pemerintah sampai dengan swastanya ini harus betul-betul bekerja fokus di dalam peningkatan produksi melalui peningkatan luas tanam, peningkatan produktivitas, kemudian juga adanya pengembangan lahan baru. Jadi Perpadi tentunya anggota kami, penggilingan padi sangat mendukung karena selama ini yang kami hadapi adalah persoalan suplai gabah yang tidak imbang dengan posisi jumlah kemampuan penggilingan padi yang ada di Indonesia. Jadi penggilingan padi kita itu sudah berlebih secara nasional. Tapi kita tahu di daerah-daerah tertentu bukaan baru, di daerah investasi baru itu tentunya mungkin masih perlu penggilingan padi baru. Misalnya seperti itu. Jadi kami sangat mendukung dan kami menyampaikan kepada Pak Menteri untuk mempercepat itu. Kita sedang juga merencanakan membangun klaster-klaster. Jadi klaster-klaster itu adalah rice estate yang di dalamnya sudah ada penggilingan padinya. Jadi penggilingan padi dengan kelompok tani kita dorong untuk meningkatkan produktivitasnya melalui kelancaran sarana produksinya, kemudian pendampingan sampai nanti hasilnya bisa langsung kepada penggilingan padi. Itu akan memotong mata rantai dan sekaligus juga dengan Pak Menteri tadi kita juga membicarakan disampaikan dalam waktu dekat ini kan akan panen raya, panennya juga meningkat bila dibanding dengan tahun lalu mulai bulan Januari, Februari juga terjadi peningkatan. Ini bagaimana peran penggilingan padi untuk off taker supaya jangan sampai harga jatuh. Sudah ditetapkan 6.500, jangan sampai nanti harga itu begitu panen justru di bawah. Nah ini yang kami tadi juga melaporkan kepada Pak Menteri bahwa kami sudah melakukan kerjasama dengan Bulog, MOU dengan Bulog. Nah ini yang ditekankan sekali lagi oleh Pak Menteri, implementasi di lapangan harus betul-betul bisa dilakukan. Dan kalau saya melihat angka-angka yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik, kemudian juga di refer oleh Kementerian Pertanian, itu saya melihat bahwa ada optimisme bahwa tahun depan ini kita tidak perlu impor lagi karena terjadi peningkatan produksi dan stok akhir tahun kita ini kan sebenarnya sekarang pada posisi yang cukup baik. Kan di atas 8 juta, 8,5 ya malahnya, artinya di atas 8 juta ton itu stok nasional kita. Di pemerintah pun ada lebih dari 2 juta. Ini sebenarnya pada posisi stok yang aman. Ya sebenarnya kalau kita bicara harga gabah sekarang itu kan memang sudah pada posisi antara 6.500 sampai 7.000-an. Jadi kalau pemerintah sekarang menetapkan 6.500 ini merupakan keseimbangan baru sebenarnya. Meskipun bagi penggilingan padi tentunya modalnya akan meningkat. Ya kan, kalau dulu 6.000, sekarang harga belinya 6.500, sehingga perlu modal yang lebih meningkat. Kalau dilihat apakah nanti keuntungannya akan berkurang, mungkin juga bisa berkurang. Tetapi bagi kami yang penting pemerintah menetapkan harga pembelian 6.500 dan dilakukan saat ini waktunya sangat tepat. Jadi jangan sampai nanti menetapkannya itu setelah panen. Kalau setelah panen itu bukan petani lagi yang menikmati. Dan bagi penggilingan padi juga menjadi pusing sendiri gitu. Tiba-tiba naik, tapi naiknya itu sudah di belakang
kita tidak bisa membuat rencana yang baik. Tadi juga disampaikan oleh Pak Menteri bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian sangat mendorong untuk adanya perbaikan-perbaikan irigasi. Bahkan Perpadi pun mengusulkan yang dana desa yang 20% untuk ketahanan pangan, itu seyogyanya juga salah satunya untuk perbaikan irigasi yang di tingkat usaha tani. Saya pikir ini harusnya itu menjadi prioritas sehingga nanti luas tanamnya akan meningkat, luas panennya meningkat, produktivitasnya juga akan meningkat karena airnya terjamin. Kemudian nanti kami menerima gabah nanti yang lebih baik, rendemennya tinggi, jumlahnya juga meningkat, sehingga persaingan perebutan gabah di lapangan ini menjadi bisa kita selesaikan secara bertahap. Yang harus kita lakukan betul adalah pemerintah harus betul-betul melakukan pengawasan apakah benih dan pupuk itu betul-betul sudah tersalur dengan baik dan tepat waktu, tepat jumlah dan seterusnya tadi. Kemudian yang kedua, kita harus melakukan pengamanan. Pengamanan jangan sampai terjadi misalnya adanya gangguan hama penyakit, gangguan iklim. Nah, sehingga apa? Pemerintah harus melakukan pendampingan secara intens. Ini yang juga harus dilakukan. Nah, kemudian setelah itu tentunya pemerintah juga betul-betul arahan Presiden, kemudian supaya pemerintah melakukan pengadaan dalam negeri sebaik-baiknya dengan harga yang sudah ditetapkan tadi, ini yang harus kita implementasikan. Dan Perpadi siap karena ini kami juga intens diskusi dengan Bulog bagaimana kita melakukan penyerapan produksi dalam negeri. Kenapa perlu direvitalisasi? Yang kecil-kecil ini dia ada kecenderungan kurang efisien. Yang kedua, hasilnya belum seperti yang diharapkan, artinya belum bisa menghasilkan premium. Nah, sehingga ini yang harus kita revitalisasi. Revitalisasi tujuan kita ke sana. Rendemennya nanti akan meningkat, lossesnya akan berkurang, kualitasnya meningkat. Sehingga apa? Bulog pun nanti bisa kerjasama langsung dengan yang kecil-kecil ini. Kami sepakat, tadi juga Pak Menteri juga mengarahkan bagaimana kita membangun klaster-klaster itu. Dan itu yang sedang kami dorong. Jadi kalau nanti klaster-klaster ini bisa kita bangun, semua kredit dan sebagainya itu bisa masuk ke sana. Kur itu mudah, kemudian pupuk juga mudah, benih mudah masuk ke sana. Karena apa? Petaninya sudah dijamin hasilnya pasti dibeli dengan harga yang sesuai dengan tadi itu HPP. Nah, kami penggilingan padi berusaha untuk bagaimana membangun jaringan dengan Bulog tadi salah satunya, karena Bulog itu kan menjadi salah satu pasar ya, di samping pasar-pasar yang lain kan harus tetap kita isi, ada pasar tradisional, ada retail modern. Jadi kalau ini bisa kita dorong bersama, dan Pak Menteri tadi sangat responsif dan mengatakan ayo kita dorong bersama di dalam membangun klaster-klaster ini untuk meningkatkan produktivitasnya petani kan harus didorong. Dengan 6.500 harus dijamin, jangan banyak middleman yang mengambil keuntungan dari situ.